Battle Through the Heavens, Chapter 1550. Bab 1550, Raja Naga Utara Gila. Ledakan. Setelah aura seperti pemusnahan menyapu tubuh Xiaoyan, tubuhnya terbakar saat ini. Api merah muda menutupi setiap bagian tubuhnya. Kulit, otot, tulang, selnya, setiap bagian tubuh Xiaoyan dipenuhi oleh api merah muda saat ini. Cici. Api merah muda terbakar dengan ganas. Sementara api menyebar dengan liar, tubuhnya menjadi sebening kristal. Bahkan mungkin untuk melihat organ dalamnya melalui nyala api. Organ-organ dalam ini saat ini ditutupi oleh lapisan kristal merah muda. Sayap hijau merah di punggung Xiaoyan perlahan berubah bentuk. Akhirnya, mereka berubah menjadi sepasang sayap besar berwarna merah muda. Melihat dari kejauhan, itu seolah-olah dibuat dari kaca transparan, tampak sangat misterius. Tubuh api pemusnahan adalah metode untuk melepaskan energi api surgawi ke batasnya dengan menggabungkannya dengan tubuh fisik seseorang. Ini membutuhkan kontrol yang hampir sempurna dari api surgawi karena api surgawi terlalu ganas. Meski sudah dimurnikan, bagian dalam tubuh manusia masih terlalu lemah. Tidak ada yang berani dengan mudah menggunakan api surgawi untuk mengubah konstitusi seseorang. Bahkan Xiaoyan tidak berani melakukannya. Tetapi setelah Yi kecil muncul, bahaya tersembunyi semacam ini benar-benar lenyap. Little Yi dan Xiaoyan terhubung secara mental. Mereka seperti satu. Little Yi adalah roh api surgawi. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa dibandingkan dengannya dalam hal mengendalikan api surgawi. Kondisi keras yang dibutuhkan untuk membentuk tubuh api yang memusnahkan juga bisa dipenuhi olehnya. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan menggunakan keterampilan ini setelah meninggalkan alam api iblis, tapi dia yakin dengan kekuatan tubuh api pemusnahan. Dari sudut pandang tertentu, tubuh api pemusnahan semacam ini hanya mengubah diri menjadi teratai api pemusnahan yang dapat digerakkan, memungkinkan serangannya menjadi sama menakutkannya dengan teratai api. Namun, satu-satunya kerugian adalah bahwa doki yang diperlukan untuk menggunakan tubuh api pemusnahan itu terlalu menakutkan. Bahkan dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, kemungkinan dia tidak akan bisa menggunakannya lebih dari 1 menit. 1 menit akan berlalu dalam sekejap mata. Namun, 1 menit ini bisa menentukan pemenang dalam pertarungan jika menyangkut ahli sejati. Aura pemusnahan yang tiba-tiba beriak keluar dari formasi terdeteksi oleh banyak anggota suku naga kuno di luar. Segera, banyak tatapan terkejut dilemparkan ke Xiaoyan. Aura yang menakutkan, dalam waktu kurang dari 3 tahun, kekuatannya benar-benar telah berkembang ke level seperti itu. Penatua Zuli memandang Xiaoyan dengan wajah iri. Ketika dia pertama kali bertemu Xiaoyan, dia masih sedikit melampaui Xiaoyan. Sekarang, bagaimanapun, dia telah terlempar ke sudut yang tidak diketahui. Sepertinya suku naga Void kuno kita akan diselamatkan. Sesepuh lainnya juga mengungkapkan wajah gembira. Awalnya, mereka mengira tidak mungkin menghentikan Raja Naga Utara yang gila bahkan dengan penampilan Xiaoyan. Namun, Xiaoyan membuat mereka bersukacita. Ziyan, yang telah mengamati situasi di depan semua orang, mengungkapkan kegembiraan di matanya. Aura yang tiba-tiba meletus dari Xiaoyan membuatnya merasa diyakinkan. Ci, seseorang yang hanya tahu bagaimana melakukan tindakan yang membingungkan. Tidak ada yang bisa mengubah nasibmu hari ini. Petik 2. Raja Naga Utara menyipitkan mata merahnya saat Xiaoyan berubah. Dia tertawa. Meskipun dia berbicara dengan cara yang merendahkan, kehati-hatian di hatinya sangat melonjak. Xiaoyan saat ini sudah membuatnya merasakan bahaya. Dia harus membayar harga yang sangat menyedihkan jika dia ceroboh. Tangannya yang berwarna darah dengan cepat membentuk segel saat dia berteriak, naga darah, melahap langit. Mengaum. Pembentukan darah besar tiba-tiba bergejolak setelah teriakan Raja Naga Utara terdengar. Jumlah darah doki yang tak terukur berkumpul di udara di atas Raja Naga Utara. Itu samar-samar membentuk naga darah buas yang lebih besar dari seluruh pulau naga. Sebuah suara yang dipenuhi dengan hasrat yang kejam dan membunuh perlahan terdengar. Bang-bang! Banyak sosok naga kuno meledak di dalam pulau naga setelah doki berdarah berkumpul. Mereka berubah menjadi kabut darah yang diserap ke dalam darah naga, menyebabkan tubuhnya menjadi merah cerah. Di sisi lain dari formasi darah, Cailin terus dengan cepat membuang anggota suku naga kuno keluar dari formasi darah. Meskipun dia cepat, banyak yang masih meledak menjadi kabut berdarah.
Dia merajut alis halusnya dan melambaikan tangannya. 10 lampu 7 warna meletus darinya. Tingkat dia menyelamatkan orang-orang itu melonjak. CK, formasi transformasi naga iblis dapat dianggap sebagai keterampilan pamungkas suku naga kuno saya. Potongan sampah itu benar-benar berpikir untuk menghancurkannya. Mereka benar-benar sangat bodoh. Petik 2. Kegilaan di wajah Raja Naga Utara menjadi lebih padat saat dia menatap naga darah besar yang tak tertandingi di langit. Dia melirik Xiaoyan dari jarak dekat di depannya. Tubuhnya bangkit dan akhirnya berubah menjadi cahaya darah yang mengalir ke mulut besar naga darah itu. Setelah Raja Naga Utara menyerang tubuh naga darah, kilau yang memancar dari seluruh bagian naga darah berkumpul padanya. Cahaya darah redup bertahan di sekitar permukaan tubuhnya. Sisik naga besar itu berkedip dengan kilau dingin, memberi mereka penampilan seperti kehidupan. Mengaum. Mata besar naga darah mengandung aura berdarah yang tak ada habisnya saat mereka fokus pada Xiaoyan dengan cara yang sedingin es dan tanpa ampun. Tubuh besar yang tak tertandingi bergetar saat membuka mulut besarnya yang ganas. Cahaya darah setinggi 10.000 kaki yang berisi aura berdarah, yang menyebabkan ekspresi seseorang berubah, bergegas menuju Xiaoyan seperti naga yang marah. Hati-hati! Cahaya darah keluar saat Ziyan memperingatkan Xiaoyan. Dia bisa merasakan kekuatan menakutkan dalam cahaya darah. Jika seseorang diserang olehnya, bahkan bintang 5 elit Doseng kemungkinan akan menderita cedera serius. Haha, Xiaoyan, karena kamu telah menyerahkan dirimu kepadaku, aku akan membantu mengambil nyawamu. Raungan bangga Raja Naga Utara bergema di seluruh dunia kosong saat dia menyaksikan cahaya darah menembus kehampaan. Mata Xiaoyan perlahan terbuka saat dia menghadapi raungan Raja Naga Utara. Kedua mata hitamnya menjadi sebening kristal, tetapi teratai api di dalam tubuhnya berputar dengan cara yang menakutkan. Kekuatan seperti itu. Xiaoyan menundukkan kepalanya dan dengan cepat mengamati situasinya saat ini. Wajahnya yang seperti kaca merah muda menunjukkan keracunannya. Dia saat ini adalah Purifying Demonic Lotus Flame. Jika dia memiliki doki yang cukup, Xiaoyan bahkan bisa melepaskan kekuatan destruktif dari api teratai setan yang memurnikan. Dia bisa membakar gunung dan merebus laut hanya dengan mengangkat tangannya. Tidak ada batasan untuk api surgawi ini. Baik manusia dan api telah benar-benar bergabung bersama. Satu-satunya orang di seluruh benua Doki yang bisa mencapai level ini hanyalah Xiaoyan. Aura panas yang tak tertandingi perlahan-lahan diludahi dari mulut Xiaoyan. Dia mengangkat kepalanya dan melirik cahaya darah yang dengan cepat membesar di matanya. Sudut mulutnya melengkung. Namun, dia tidak mempersiapkan pertahanan apapun. Sayap api di punggungnya dikepakkan dengan lembut. Setelah itu, dia berubah menjadi meteorit api di depan banyak mata yang terkejut. Dia bertabrakan langsung dengan lampu darah. Ci! Mereka bertabrakan pada saat itu, tetapi mata semua orang menyusut seperti cahaya berdarah, yang dipenuhi dengan energi berdarah yang menakutkan yang dapat dengan mudah mengalahkan Doseng bintang 5, dengan cepat meredup saat bersentuhan. Mata semua orang menyaksikan saat cahaya yang menembus kehampaan dengan cepat melemahkan momen tabrakan. Selain itu mulai perlahan berubah bentuk karena melemah dengan kecepatan yang mengejutkan. Sosok seperti bintang jatuh melintas dengan kecepatan seperti kilat pada saat yang sama. Cahaya darah runtuh hanya dengan satu sentuhan saat keduanya melakukan kontak. Apalagi, itu telah runtuh tanpa ada perlawanan. Bang! Cahaya darah akhirnya menjadi ilusi di depan mata naga darah, yang dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Sosok cahaya api terus terbang seperti bintang jatuh. Itu dengan cepat diperbesar di matanya. Raja ini tidak akan gagal. Terhadap serangan liar dan kekerasan Xiaoyan, ekspresi gila mulai melonjak di mata naga darah yang telah digabungkan dengan Raja Naga Utara. Dia sudah sendirian. Jika dia kalah, dia tidak akan lagi menemukan kesempatan untuk membalikkan keadaan. Mengaum. Cahaya darah yang melotot dengan gila meletus dari tubuh besar naga darah itu. Itu berkumpul di dalam mulut ganasnya yang besar dengan kecepatan yang mengejutkan. Akhirnya, itu berubah menjadi manik-manik gelap berukuran 5 kaki yang terkondensasi dari darah. Permukaan manik berdarah itu ditutupi garis-garis yang tampak seperti pembuluh darah. Aroma berdarah yang tak tertandingi menyebar melalui alam kosong. Swoosh! Manik darah itu baru saja muncul saat kegilaan di mata Raja Naga Utara melonjak.
Dia dengan kejam menembak manik itu ke arah Xiaoyan di depannya. Naga darah segera mulai hancur setelah manik darah ditembakkan, seolah-olah semua energinya telah tersisa dengan manik darah. Manik jiwa naga? Bajingan ini bahkan tidak melepaskan jiwa dari anggota suku. Mata naga void kuno di luar formasi darah dengan cepat berubah menjadi merah darah setelah melihat manik berwarna darah. Raja Naga Utara tidak hanya melahap daging dari banyak suku, dia juga tidak melepaskan jiwa mereka. Sosok halus Ziyan gemetar. Keinginan membunuh di matanya sangat padat. Raja Naga Utara tidak peduli dengan amukan yang lain. Mata merahnya terus menatap Xiaoyan yang terbang di atasnya. Xiaoyan kemudian bertabrakan dengan manik darah. Senyum kejam dan buas segera terangkat di wajahnya. Xiaoyan, pergi dan mati? Bab 1551, bunuh. Butiran darah bersiul melalui ruang kosong. Akhirnya, itu menabrak Xiaoyan di depan banyak pasang mata. Pada saat itu, hati semua orang tiba-tiba menegang. Tidak ada yang bisa menghalangi raja ini. Mata merah dari Raja Naga Utara menatap tajam ke titik tabrakan. Tawa liar keluar dari mulutnya, tetapi tawa ini baru saja dimulai ketika tiba-tiba dihentikan. Dia seperti bebek yang tenggorokannya patah. Cehci. Xiaoyan menunjukkan ekspresi tenang yang dilihat Raja Naga Utara yang terkejut itu dengan matanya. Gelombang api merah muda seperti kehidupan melingkar menyebar dari telapak tangannya. Di tengah gelombang api adalah manik darah, yang berisi aroma darah tak berujung, tetapi pada saat ini, aura berdarah yang terkandung dalam manik darah dengan cepat memucat saat Purifying Demonic Lotus Flame memurnikannya. Bagaimana ini mungkin? Api surgawi manakah ini? Petik 2. Raja Naga Utara segera meraung saat melihat manik darah perlahan berputar di atas telapak tangan Xiaoyan. Itu tidak meledak. Setelah manik darah mendarat di tangan Xiaoyan, Raja Naga Utara merasakan bahwa hubungannya dengan itu telah terputus. The Purifying Demonic Lotus Flame dapat memurnikan semua hal. Bahkan jiwa bisa dimurnikan dengan itu. Tangan seperti kristal merah muda Xiaoyan perlahan naik. Api merah muda bersiul darinya dan mengelilingi manik darah. Aura berdarah di manik itu dengan cepat dimurnikan. Memurnikan api teratai setan? Bagaimana bisa bocah ini benar-benar memiliki api lotus pemurnian iblis? Petik 2. Raja Naga Utara tiba-tiba menyipitkan matanya. Meskipun dia merasa sangat marah di dalam hatinya, hawa dingin masih melonjak darinya. Reputasi dari Purifying Demonic Lotus Flame adalah sesuatu yang diketahui oleh suku Naga Void kuno meskipun mereka tidak melakukan perjalanan ke Central Plains selama bertahun-tahun. Xiaoyan mengabaikan keterkejutan Raja Naga Utara. Api menari di tangannya saat dia perlahan mengangkatnya. Bola cahaya merah muda pucat seukuran kepala manusia muncul di tangannya. Itu adalah bola darah tadi. Namun, aura darah di dalamnya telah dimurnikan sepenuhnya, dan Xiaoyan bisa merasakan jiwa yang tersisa di dalamnya. Mereka adalah jiwa dari anggota suku naga kuno yang telah dimakan oleh Raja Naga Utara. Orang-orang di dalam memohon saya untuk mengembalikan ini kepada Anda. Xiaoyan melirik Raja Naga Utara dan tersenyum. Dia menjentikkan jarinya. Manik merah muda seukuran kepala manusia tiba-tiba terlontar. Kali ini, targetnya adalah Raja Naga Utara. Bajingan! Syok segera melonjak ke wajah Raja Naga Utara setelah melihat manik ini mengincarnya. Dia berbalik dan mundur tanpa mengucapkan apapun. Dia terlalu sadar betapa menakutkannya energi di dalam manik naga itu. Jika dia dipukul olehnya, dia benar-benar akan tamat kali ini. Swoosh! Meskipun Raja Naga Utara mundur dengan cepat, manik merah muda itu bahkan lebih cepat. Banyak wajah manusia muncul di manik-manik merah muda saat ia terbang dengan cepat. Mereka memandang Raja Naga Utara dengan segala amarah yang mereka rasakan. Sebuah cahaya menyala dan dengan cepat terbang menuju Raja Naga Utara. Setelah itu, ia menyusul Raja Naga Utara di depan banyak pasang mata sebelum meledak di depan matanya yang menciut tertegun. Bang! Badai energi yang menakutkan dengan liar menyapu dari titik ledakan. Gelombang demi gelombang badai energi tersebar di setengah dari doki berdarah yang memenuhi Pulau Naga di bawah. Apakah dia menang? Anggota suku Naga Void kuno melebarkan mulut mereka saat mereka menatap badai energi yang menakutkan. Mereka saling berhadapan. Sesaat kemudian, kegembiraan liar dengan cepat melonjak di mata mereka. Sorakan memantul di langit seperti guntur.
Tuan Xiaoyan luar biasa kuat. Dia bahkan mampu memurnikan Doqi yang berdarah di Dragon Soul Beat. Para sesepuh dari Pulau Naga Timur itu mengungkapkan wajah gembira karena lolos dari bencana. Tampaknya surga tidak berniat untuk melenyapkan suku mereka. Teman baik Kaisar Naga benar-benar berkah bagi suku naga kuno kita. Tuan Xiaoyan telah berulang kali menyelamatkan suku kami. Kami tidak akan pernah bisa membalas budi besar ini. Penatua Zuli membelai janggutnya. Dia segera melirik tetua pertama dari Pulau Naga Timur dan yang lainnya. Tuan Xiaoyan memang telah memberkati suku naga kuno kami dengan bantuan besar. Tetua pertama ragu-ragu dan mengangguk setelah memperhatikan mata tetua Zuli. Dia melanjutkan dengan suara rendah, "Aku mengerti maksudmu. Setelah suku naga kuno kita bersatu kembali, suku kita akan bersekutu dengan aliansi Istana Langit." Petik 2. Penatua Zuli hanya tersenyum dan mengangguk setelah mendengar jawaban ini. Xian telah menyebutkan membentuk aliansi dengan aliansi Istana Langit 2 tahun lalu, tetapi ada banyak pendapat berbeda yang diungkapkan saat itu. Oleh karena itu, keputusan belum tercapai, tetapi Xiaoyan sekali lagi turun tangan dan menyelamatkan mereka. Dengan bantuan ini, tidak ada yang bisa menolak lagi. Xian menghela nafas lega dalam hatinya setelah mendengar percakapan antara tetua Zuli dan tetua pertama. Orang tua yang keras kepala ini akhirnya bersedia meninggalkan harga diri lama mereka dan menyetujui aliansi, yang secara signifikan akan menguntungkan kedua belah pihak. Badai energi, yang berasal dari ledakan, berkecamuk sesaat sementara wajah semua orang dipenuhi dengan kegembiraan. Baru setelah itu perlahan menghilang. Sosok yang sangat menyedihkan muncul di depan semua orang setelah badai menyebar. Raja Naga Utara masih hidup? Banyak orang merasa agak terkejut di hati mereka ketika mereka menyadari bahwa Raja Naga Utara masih tergantung pada hidupnya dengan nafas meskipun terlihat sangat menyedihkan dengan aura yang relatif lamban. Bahkan serangan yang begitu menakutkan tidak bisa membunuh orang ini. Kehidupan orang ini memang sangat kuat. Tubuh naga void kuno memang kuat. Xiaoyan mempelajari adegan ini. Alisnya sedikit terangkat. Dia secara alami mengerti bahwa Raja Naga Utara akan berubah menjadi debu jika dia tidak mengandalkan kekuatan tubuh fisiknya. Raja Naga Utara terengah-engah saat matanya yang redup dan merah menusuk Xiaoyan dengan cara yang sangat kejam. Dia tidak pernah menyangka akan terluka parah oleh tangan Xiaoyan. Xiaoyan, sebaiknya kau ingat ini. Raja ini pasti akan kembali dan membalas dendam. Petik 2. Meskipun dia berhasil mempertahankan hidupnya, Raja Naga Utara juga sangat lemah. Dia dengan ganas memelototi Xiaoyan saat dia mengeluarkan raungan marah. Setelah itu, tubuhnya tiba-tiba melesat ke belakang. Sepertinya dia berencana untuk melarikan diri. Jangan biarkan dia kabur. Xian segera menjadi cemas saat menyadari bahwa dia mencoba melarikan diri. Dia buru-buru berteriak. Terakhir kali orang ini berhasil melarikan diri dan menyebabkan masalah yang mereka hadapi sekarang. Jika dia diizinkan melarikan diri lagi, klan naga kuno tidak akan pernah damai. Tentu saja, pengingatnya tidak diperlukan. Mengingat karakter Xiaoyan, dia secara alami tidak akan membiarkan ancaman melarikan diri. Oleh karena itu, sayap api di punggungnya mengepak segera setelah Raja Naga Utara bergerak. Dia segera mulai mengejar Raja Naga Utara dengan kecepatan seperti kilat. Kamu ingin membunuh raja ini? Dalam mimpimu? Mata Raja Naga Utara menjadi dingin setelah Xiaoyan mendekat dari belakang. Dia melambaikan tangannya dan 10 sosok terbang dari Pulau Naga Utara. Setelah itu, mereka dilempar ke arah Xiaoyan seperti bola meriam. Xiaoyan mengerutkan kening ketika dia melihat bahwa Raja Naga ini mencoba menggunakan bom daging. Kecepatan dia melambat. Dia sedang bersiap untuk menyelamatkan sosok manusia itu ketika 10 lampu 7 warna tiba-tiba melesat dari belakang dengungan. Mereka bersiul dan membungkus 10 sosok itu sebelum memindahkan mereka keluar dari formasi darah. Cepat tangkap orang itu! Suara Cailin bergema di samping telinga Xiaoyan saat dia menyelesaikan masalah revarding bom daging itu. Iya. Xiaoyan menghela nafas lega setelah penghalang ini dihilangkan. Dia tidak punya waktu untuk mengatakan apa-apa lagi karena sayap api di punggungnya dikepakkan. Kecepatannya tiba-tiba melonjak. Dalam beberapa kilatan, dia muncul di atas kepala Raja Naga Utara.
Tawa dingin muncul saat tangan kristalnya meraih kepala Raja Naga Utara dengan kecepatan seperti kilat di depan mata panik Raja Naga Utara. Raja ini akan bertarung dengan kalian semua. Kekejaman memenuhi hati Raja Naga Utara bersama dengan kepanikan saat Xiao Yan panas di tumitnya. Segel dibentuk dengan kedua tangan sebelum tubuhnya mulai bergerak dengan cepat. Dari kelihatannya, dia sebenarnya berencana untuk menghancurkan diri sendiri. Secara alami tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk membiarkan pertarungan berakhir dengan menerima luka serius pada saat ini, jadi sosok ilusi spiritual yang sangat besar dengan cepat muncul di permukaan tubuhnya. Kemarahan ilahi musim semi kuning dengan kejam menghantam tubuh Raja Naga Utara. Serangan spiritual yang kuat menyebabkan jiwa Raja Naga Utara merasakan sakit yang hebat karena tubuhnya yang membengkak juga menyusut. Kepala Raja Naga Utara terasa dingin setelah dia dengan paksa menekan rasa sakit hebat yang dipancarkan dari jiwanya. Tangan Xiao Yan dengan lembut mendarat di atas kepalanya. "Jangan bunuh aku, Anda menang, Anda menang. Saya tidak akan peduli tentang masalah 3 pulau naga besar. Di masa depan, aku bukan lagi Raja Naga Utara." Petik 2. Tubuh Raja Naga Utara menegang saat tangan Xiao Yan mendarat di kepalanya. Teriakan tergesa-gesa keluar dari mulutnya. "Haha, kamu benar-benar mengubah pendirianmu terlalu cepat." Xiao Yan tersenyum dan berbicara sambil mengamati Raja Naga Utara di depannya. "Biarkan aku pergi, aku tidak akan pernah muncul di depan kalian di masa depan." Raja Naga Utara mengangkat tangannya. Mata merahnya berkedip-kedip. "Bukan ide yang buruk, namun, membunuhmu akan lebih mudah." Petik 2. Xiao Yan menyeringai. Detik berikutnya, senyumannya ditarik sebelum berubah menjadi hawa dingin yang mengguncang hati seseorang. Kekuatan tersembunyi yang panas dengan cepat menyerbu kepala Raja Naga Utara, mengubah bagian dalamnya menjadi berantakan total. Bahkan jiwa Raja Naga Utara dengan cepat menguap menjadi ketiadaan oleh suhu yang sangat tinggi dari api lotus pemurnian iblis. Xiao Yan menarik tangannya saat dia berdiri dalam kekosongan. Tubuh Raja Naga Utara di depannya perlahan runtuh seperti tumpukan lumpur. Tinju terkepal Xiao Yan perlahan rileks, mengungkapkan 2 manik-manik yang mengandung bau berdarah. Mereka berdua dipenuhi dengan energi kekerasan. Lingkungannya benar-benar sunyi. Banyak pasang mata menatap Raja Naga Utara, yang matanya masih terbuka lebar dan penuh dengan kekejaman. Semuanya mendesah. Raja Naga Utara ini mungkin sangat kejam, tapi dia masih seorang ahli yang bermartabat. Namun, ahli yang bermartabat ini tidak akan memiliki reputasi yang baik di dalam buku leluhur suku naga kuno. Tubuh jernih Xiao Yan berangsur-angsur memucat. Dia kembali ke bentuk aslinya. Ekspresi pucat muncul di wajahnya. Setelah itu, dia melirik tubuh Raja Naga Utara di tangannya dan mengangkat alisnya dengan penuh minat. Tubuh ini bukanlah harta yang buruk. Bab 1552, memperbaiki boneka. Xian bergegas dalam sekejap sementara Xiao Yan memegangi mayat Raja Naga Utara. Matanya rumit saat dia melirik Raja Naga Utara, yang wajahnya masih menunjukkan penampilan yang gelap, kejam, dan ganas. Dia dengan lembut menghela nafas. Naga Void kuno telah dihancurkan setelah bertahun-tahun perselisihan internal. Hilangnya Kaisar Naga saat itu telah membuat suku itu dalam kekacauan, masalah yang mengerikan. 50 hingga 60% dari mereka yang berasal dari Pulau Naga Utara telah dibunuh oleh Raja Naga Utara. Ini menambah kerusakan serius yang telah diderita suku naga kuno kita. Untungnya, pulau-pulau bagian barat dan selatan tidak mengalami banyak kerugian. Kali ini, 3 Raja Naga besar semuanya telah terbunuh. Tidak ada yang bisa menghentikan suku untuk bersatu. Xian melirik Pulau Naga di bawah, yang masih tertutup aura berdarah, saat dia dengan lembut menganalisis situasinya. Xiao Yan perlahan mengangguk. Meskipun Pulau Naga Timur telah menang, harga kemenangan ini membuat Xian terlalu mahal. Sebagai Kaisar Naga, dia mengutamakan kebutuhan sukunya. Terlepas dari apakah itu Pulau Naga Timur atau 3 pulau naga lainnya, setiap orang termasuk dalam suku Naga Void kuno. Ini pada akhirnya adalah awal yang baik. Dengan Anda, seorang Kaisar Naga yang menyatukan klan naga kuno, bukan tidak mungkin bagi suku tersebut untuk mendapatkan kembali kejayaannya. Xiao Yan terdiam sesaat. Yang bisa dia lakukan hanyalah berusaha menghiburnya. Dia tahu bahwa kekuatan suku naga Void kuno tidak lagi seperti dulu setelah mengalami kekacauan dari 3 Raja Naga besar,
tetapi dia tidak dapat merusak kepercayaan Xian saat ini. Xian mendesah pelan. Dia menyadari perbedaan antara suku naga kosong kuno saat ini dan suku di masa lalu. Harus diketahui bahwa suku naga kuno di puncaknya sebanding dengan faksi super seperti klan Gu, tetapi para ahli sukunya entah telah mati atau telah tersebar. Akan sulit baginya untuk menahannya sendirian. Tidak ada yang tahu berapa lama untuk pulih ke puncaknya. Haha, kamu jangan terus tertekan. Anda memiliki konstitusi naga Phoenix yang legendaris. Selama Anda diberi waktu yang cukup, Anda akan dapat melampaui kaisar naga sebelumnya. Pada saat itu, memulihkan suku naga kuno ke puncaknya bukan lagi kata-kata kosong. Xiaoyan menepuk kepala Xian dan tertawa. Xian tersenyum mendengar kata-kata ini. Dia menguatkan perhatiannya karena Xiaoyan benar. Meskipun situasi suku naga kuno saat ini tidak terlalu baik, dia masih memiliki garis keturunan naga Phoenix yang legendaris. Jika dia melepaskan garis keturunan ini hingga batasnya, dia tidak akan kalah dengan kaisar naga manapun. Ini termasuk ayahnya yang hilang, yang belum pernah dia temui, kaisar naga sebelumnya. Terima kasih banyak, jika kalian berdua tidak terburu-buru. Senyuman muncul di wajah Xian saat dia menjawab dengan kata-kata terima kasih. Tidak perlu mengatakan kata-kata sopan seperti itu padaku. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba, dia melambaikan mayat Raja Naga Utara di tangannya pada Xian dan bertanya, bisakah kamu memberikan ini padaku? Hah, Xian terkejut mendengar pertanyaan ini. Dia bingung dan bertanya, untuk apa mayatnya? Orang ini memiliki konstitusi yang luar biasa. Dia bahkan telah ditempa oleh transformasi naga Demon formasi dan sekarang sangat kuat. Jika dia bisa disempurnakan menjadi boneka, itu akan menjadi boneka yang sangat kuat. Xiaoyan ragu-ragu dan menjelaskan, boneka iblis langit yang dia miliki telah ditinggalkan di alam bintang sebagai penjaga. Bahan yang digunakan untuk memperbaikinya membatasi pertumbuhan wayang langit ke kelas Dozun. Tidak mungkin bagi mereka untuk maju lebih jauh. Pembantu kekuatan itu sama sekali tidak berguna bagi Xiaoyan saat ini. Oleh karena itu, dia mendapat ide untuk memurnikan mayat Raja Naga Utara menjadi boneka. Bagaimanapun juga, Raja Naga Utara telah mati dan hanya bisa digunakan sebagai sampah. Menurut aturan, naga kuno yang kuat biasanya dimakamkan di dalam makam naga. Xian merajut alisnya dan melirik wajah tak berdaya Xiaoyan. Namun, Anda telah membantu suku kami kali ini dan hanya tepat bagi Anda untuk meminta hadiah. Saat ini, mereka yang berasal dari suku membenci orang ini. Jika aku benar-benar membawanya kembali, kurasa dia tidak akan diizinkan untuk dimakamkan di makam naga. Anda dapat mengambil tubuhnya jika Anda membutuhkannya. Petik 2. Haha, kalau begitu, aku akan berterima kasih pada Yang Mulia, Kaisar Naga. Xiaoyan tersenyum dan menjawab setelah mendengarkan jawaban resmi gadis ini. Xian tertawa dengan suara lembut, kalian berdua harus beristirahat di Pulau Naga Timur untuk saat ini. 3 Raja Naga Besar telah terbunuh. Aku harus memulai persiapan untuk mengatur ulang 4 Pulau Naga Besar. Petik 2. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Masih ada sesuatu yang perlu dia lakukan dalam alam kosong ini. Bagaimanapun, dia tidak memiliki masalah yang mendesak saat ini. Dia akan memperbaiki boneka ini sebelum pergi. Di masa depan, boneka itu akan menjadi penolong yang baik saat dia bertarung melawan orang lain. Xian mengobrol dengan Xiaoyan sesaat setelah dia mengangguk. Setelah itu, dia mengatur para ahli dalam suku dan kemudian memasuki Pulau Naga Utara setelah Doki yang berdarah tersebar. Mereka akan menemukan anggota suku yang untungnya selamat. Setelah 3 Raja Naga Besar terbunuh, suku Naga Void kuno, yang telah berurusan dengan perselisihan internal yang serius, akhirnya menyelesaikan semua rintangan. Keempat Pulau Naga Besar berhenti menyuarakan keberatan karena gelar Xian sebagai Kaisar Naga. Raja Naga Utara telah membantai anggota suku dan telah mendinginkan hati semua Naga Void kuno. Secara alami, tidak ada yang marah atas kematiannya. Raja Naga Barat dan Selatan keduanya binasa di tangan Raja Naga Utara. Berita ini niscaya akan membuat Raja Naga Utara semakin dibenci. Dengan desakan dari begitu banyak faktor, penyatuan 4 Pulau Naga Besar secara tak terduga mulus. 4 Pulau Naga Besar yang melayang di alam kosong digabungkan bersama dengan bantuan kekuatan gabungan dari banyak ahli suku. Mulai saat ini, suku Naga Void kuno akhirnya bisa dianggap bersatu kembali.
Di masa depan, tidak akan ada lagi 4 pulau naga besar. Hanya akan ada 1 pulau naga kuno. Sementara suku naga Void kuno sangat sibuk dengan proses penyatuan, Xiaoyan dan Cailin memilih untuk tetap tinggal di Pulau Naga. Xiaoyan beristirahat selama beberapa hari dan kembali ke kondisi puncaknya. Kali ini, tujuan dari retretnya adalah untuk memperbaiki boneka menggunakan tubuh Raja Naga Utara. Kekuatan Raja Naga Utara ketika dia masih hidup hampir mencapai bintang ke-6 dari kelas Doseng. Xiaoyan menjadi bersemangat karena tubuh fisik raja ini berkali-kali lebih kuat dari bintang 6 biasa Doseng. Tubuh ini adalah bahan terbaik untuk memperhalus boneka. Jika itu bisa berhasil disempurnakan, tidak diragukan lagi itu akan sangat membantu Xiaoyan. Boneka ini akan sangat penting bagi dia dan aliansi Istana Langit. Ekspresi Xiaoyan serius saat dia berdiri di sebuah ruangan. Udara di depannya berisi ratusan objek yang berkedip-kedip dengan cahaya misterius. Benda bercahaya ini adalah bahan yang dibutuhkan untuk memurnikan boneka. Tubuh berkualitas tinggi seperti Raja Naga Utara sangat langka, jadi Xiaoyan secara alami perlu menggunakan bahan terbaik untuk memurnikan tubuh ini. Mata Xiaoyan dengan hati-hati menyapu bahan-bahan di depannya. Dia memverifikasi bahwa semuanya ada sebelum mengangguk puas. Dia telah mengobrak-abrik toko-toko di Pulau Naga untuk mengumpulkan bahan-bahan ini. Hanya memikirkan mata sedih dari penatua yang menjaga gudang menyebabkan Xiaoyan tanpa sadar tertawa terbahak-bahak. Xiaoyan hanya melambaikan tangannya setelah menyelesaikan ceknya. Sosok, yang berkali-kali lebih kuat dari orang biasa, melayang di depannya. Ini adalah bahan utama yang dibutuhkan untuk memperbaiki boneka itu, tubuh Raja Naga Utara. Mata Raja Naga Utara saat ini tertutup rapat. Ekspresinya pucat dan hampa. Namun, tubuhnya masih tegang. Tidak mungkin meninggalkan bekas luka bahkan jika seseorang mengirisnya dengan pisau. Tubuh fisik Raja Naga ini telah diperkuat ke tingkat yang menakutkan. Setidaknya, Xiaoyan mengakui dia bukan tandingannya. Suku Naga Void kuno memang diberkati dengan tubuh fisik yang kuat. Xiaoyan menyapu matanya ke atas kepala Raja Naga Utara. Ketiga wajah itu masih tampak sedikit ganas saat ini. Dia tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Alasan tubuh fisik orang ini begitu kuat adalah karena dia telah melahap darah dan daging Raja Naga Barat dan Selatan. Engah! Xiaoyan melebarkan mulutnya setelah menarik pandangannya. Sekelompok api merah muda dimuntahkan dari mulutnya. Setelah itu, mereka membengkak karena angin dan berubah menjadi tungku besar di udara. Selanjutnya, dia melambaikan tangannya dan melemparkan tubuh Raja Naga Utara ke dalam tungku. Desis mendesis. Kulit Raja Naga Utara meledak dengan suara mendesis saat tubuh Raja Naga Utara memasuki kuali api. Untaian darah terus mengalir keluar sebelum lenyap menjadi ketiadaan karena suhu tinggi. Xiaoyan tanpa ekspresi saat darah ini menghilang. Dia telah menyempurnakan boneka di masa lalu dan secara alami memahami bahwa ini adalah proses temper. Setelah dimurnikan oleh api langitnya, tubuh Raja Naga Utara akan menjadi lebih menakutkan. Proses penempaan ini mungkin tampak sederhana, tetapi berlangsung selama 10 hari. Xiaoyan tidak beristirahat selama periode ini saat dia terus menggunakan api lotus pemurnian iblis untuk memanggang tubuh Raja Naga Utara. Setelah 10 hari memanggang, tubuh Raja Naga Utara yang awalnya kuat tampaknya telah menyusut 3 lapisan. Meskipun tubuhnya telah menyusut, masih terlihat sedikit lebih kuat dari orang biasa. Xiaoyan dengan tenang mengamati tubuh Raja Naga Utara, yang tampak seperti logam hitam, dari luar kuali. Meskipun tidak ada doki yang mengelilinginya, penampilan tubuh yang mencolok masih tak tertandingi. Darah di dalam tubuh telah dibakar hingga masuk ke seluruh otot dan tulang. Tubuh ini benar-benar akan menjadi mesin pembunuh yang sempurna. Xiaoyan tersenyum sambil memeriksa tubuh hitam itu, yang memancarkan tekanan. Dia tersenyum dan bahkan mata hitamnya mengandung senyuman aneh. Dia segera melambaikan tangannya dan api lotus pemurnian iblis yang telah melilit tubuh perlahan memucat. Bang! Saat api lotus pemurnian iblis benar-benar lenyap, Raja Naga Utara tiba-tiba membuka matanya yang tertutup rapat di dalam kuali api. Sepasang mata merah tua milik Raja Naga Utara muncul dan tawa aneh yang menyeramkan mengikuti. Xiaoyan, terima kasih telah membantu raja ini menyelesaikan temperamen ini. Untuk berterima kasih, saya akan menunjukkan betapa menakutkannya tubuh ini. Ceka-ceka, jika Anda membutuhkan seseorang untuk disalahkan,
salahkan atas kesombongan Anda hanya dengan menghancurkan jiwa raja ini. Tubuh Ancient Void Dragon kita adalah jiwa kita dan jiwa kita adalah tubuh kita. Petik 2. Tubuh kuat yang diselimuti kilau seperti logam hitam di dalam kuali api dengan liar menertawakan langit. Sebuah pukulan dilemparkan ke depan dan menyebabkan kuali api runtuh. Tangan besarnya meraih Xiaoyan. Raja Naga Utara yang mati dihidupkan kembali. Bab 1553, Raja Utara. Angin tajam yang menakutkan bertiup melalui ruangan. Tinju seperti logam hitam dari Raja Naga Utara itu seperti sabit dewa kematian karena tanpa ampun ditembakkan ke arah kepala Xiaoyan. Perubahan mendadak yang tidak terduga ini akan menyebabkan orang lain menjadi pucat karena terkejut, tetapi senyum di wajah sosok kurus yang berdiri di depan kuali api tidak menghilang. Hanya melihat sekilas pada Raja Naga Utara, yang telah melepaskan diri dari kuali, dan mengulurkan jarinya sebelum menekannya dari jarak tertentu. Bang! Setelah Xiaoyan menekan jarinya ke bawah, Raja Naga Utara, yang bergegas, tiba-tiba menegang. Gelombang demi gelombang api merah muda tiba-tiba meletus dari tubuhnya tanpa peringatan. Mereka membungkus tubuhnya sebelum menyerang dari semua kemungkinan pintu masuk. Mereka dengan cepat menyerbu ke kepala Raja Naga Utara sebelum membungkus jiwa yang tersisa yang mengendalikan tubuhnya. Bajingan, apa yang telah kau lakukan pada rajanya? Perubahan tak terduga yang tiba-tiba menyebabkan Raja Naga Utara merasa terkejut dan marah. Dia meraung keras. Raja Naga Utara, kamu telah melebih-lebihkan dirimu dengan mencoba menggunakan teknik yang menyembunyikan jiwamu di depanku. Xiaoyan hanya tersenyum saat Raja Naga Utara mengeluarkan raungan kaget dan marah. Kekuatan spiritualnya jauh lebih kuat dari Raja Naga Utara ini. Bagaimana dia bisa membuat kesalahan sederhana seperti kehilangan fragmen jiwa? Namun, yang baru saja terjadi adalah apa yang dia harapkan akan terjadi. Meskipun tubuh yang dimurnikan dengan metode pemurnian biasa menjadi lebih tangguh dan kebal terhadap rasa sakit, pada akhirnya boneka hanyalah boneka. Itu tidak memiliki pengalaman bertarungnya sendiri. Xiaoyan secara alami tidak mau menggunakan tubuh Raja Naga Utara untuk memperbaiki boneka dasar seperti itu. Dengan kekuatannya saat ini, dia akan menyempurnakan boneka terbaik yang dia bisa karena dia ingin menyempurnakannya. Boneka yang sempurna tidak hanya membutuhkan tubuh seperti logam dan kekebalan terhadap rasa sakit, tetapi juga membutuhkan pengalaman bertarung yang hebat dan banyak metode pembunuhan. Namun, wayang biasanya dikendalikan oleh pemiliknya. Jika pemiliknya mengabaikannya, boneka itu akan menjadi tumpul terlepas dari seberapa kuat boneka itu. Wayang jenis ini jauh dari kata sempurna. Untuk mengatasi kelemahan ini, seseorang perlu membangun boneka dengan kecerdasan sebanyak mungkin, atau lebih tepatnya pengalaman bertempur. Raja Naga Utara telah bertempur dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya sepanjang hidupnya. Dia adalah petarung yang sangat berpengalaman. Selama fragmen jiwanya dimurnikan dan digabungkan dengan boneka itu, boneka yang akan dibentuk itu benar-benar akan menjadi mesin pembunuh. Saat itu, Xiaoyan telah menghancurkan jiwa Raja Naga Utara, tetapi dia telah meninggalkan fragmen jiwa ini yang tersembunyi di dalam tubuh Raja Naga Utara sendirian. Fragmen jiwa ini mewarisi kekejaman Raja Naga Utara. Itu telah bersembunyi selama periode waktu ini dan hanya menimbulkan masalah setelah Xiaoyan melunakkan tubuh sampai sangat kuat. Sayangnya, sisa jiwa ini tidak menyadari bahwa ini adalah jebakan untuk memancingnya keluar. Hanya dengan menggabungkan fragmen jiwa ini dengan tubuh ini maka boneka itu akan menjadi sempurna. Aku akhirnya menemukanmu. Xiaoyan melirik Raja Naga Utara, yang dikelilingi oleh api merah muda, dan tersenyum tipis. Dia bisa merasakan bahwa api surgawi telah mengelilingi jiwa Raja Naga Utara yang tersisa. Jangan. Raja Naga Utara sepertinya telah mendeteksi sesuatu saat ini. Syok melintas di matanya. Sebelum dia bisa selesai berbicara, bagaimanapun, Xiaoyan dengan acuh tak acuh melambaikan tangannya. The Purifying Demonic Lotus Flame melonjak ke depan dan menelan fragmen jiwa seperti tornado. Suhunya yang sangat tinggi memperbaikinya dalam beberapa menit. Setelah fragmen jiwa terakhir Raja Naga Utara disempurnakan, aliran udara yang agak ilusi tiba-tiba muncul di dalam api teratai setan yang memurnikan. Setelah itu, aliran udara ini perlahan melayang di bawah kendali Xiaoyan sebelum bergabung dengan kepala boneka itu. Setelah aliran ilusi memasuki kepala Raja Naga Utara,
mata hampa boneka itu secara bertahap menampakkan kilau emas yang dingin. Kilau ini dipicu oleh tubuh boneka logam hitam itu. Melihat dari kejauhan, itu tampak sangat agung dan memancarkan pencegahan yang hebat. Apalagi bodinya yang awalnya agak kaku berangsur-angsur diganti. Kelonggaran ini bukanlah bentuk kelemahan. Sebaliknya, ia menyembunyikan kekuatan menakutkan boneka itu, yang bisa meledak dalam sekejap, di tempat yang tidak bisa dijangkau mata seseorang. Memungkinkan wayang menjadi lebih efektif saat meletus dan membunuh. Xiao Yan masuk dengan lega saat dia mengamati sosok logam hitam berdiri di depannya. Dia menjentikkan jarinya. Setetes darah esensi keluar dari jarinya. Akhirnya, benda itu mendarat di dahi boneka sebelum berubah menjadi segel darah samar. Koneksi mental juga terbentuk saat segel muncul. Di masa depan, kamu akan dipanggil Raja Utara. Wajah sosok hitam yang tampak kuat itu bergerak setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Akhirnya, suara serak tanpa emosi perlahan keluar dari mulutnya, dimengerti, Tuan. Wayang ini berbeda dari wayang langit di masa lalu. The Sky Demon Puppet tidak memiliki kecerdasan. Mereka perlu dikendalikan oleh orang-orang saat melawan orang lain. Namun, Raja Utara ini akan secara otomatis menyerang hanya dengan pikiran dari Xiao Yan. Selain itu, tidak akan terlihat lamban seperti boneka biasa saat bertarung melawan orang lain. Sepertinya tidak ada bedanya dengan jika Raja Naga Utara telah dihidupkan kembali. Raja Utara saat ini harus sebanding dengan bintang 5 Doseng. Xiao Yan membelai dagunya. Matanya terus mengamati Raja Utara. Sebuah boneka yang bisa menandingi bintang 5 Doseng, tidak ada yang tahu seberapa besar keributan yang akan ditimbulkan oleh berita seperti itu jika menyebar. Namun, Xiao Yan masih merasa sedikit tidak puas. Raja Naga Utara samar-samar telah mencapai bintang ke-6 dari kelas Doseng, dan dengan tubuh Raja Naga Utara yang luar biasa kuat, batas boneka ini seharusnya lebih tinggi. Boneka tidak bisa melepaskan Douki. Itu sepenuhnya bergantung pada kekuatan tubuh fisiknya saat menyerang. Dengan tubuh fisik Raja Utara saat ini, memurnikannya dengan api teratai setan yang memurnikan tidak akan banyak membantu. Di masa lalu, boneka iblis bumi mengandalkan menyerap petir untuk meningkatkan kekuatannya. Xiao Yan telah menggunakan metode penyempurnaan yang serupa untuk boneka ini dan telah menyempurnakan beberapa bahan khusus ke dalam tubuh Raja Utara. Dengan kata lain, Raja Utara saat ini akan memiliki kemampuan untuk menyerap petir. Selain itu, batas penyerapan ini jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan boneka setan langit di masa lalu. Karenanya, satu-satunya hal yang perlu dia pertimbangkan adalah di mana dia bisa menemukan kekuatan petir yang cukup. Jika dia mengandalkan pil obat penyulingan untuk menarik pil lightning, Xiao Yan tidak akan bisa mendobrak Raja Utara hingga bintang ke-6 dari kelas Doseng bahkan jika dia bekerja sampai mati. Mungkin sudah waktunya untuk pergi ke tempat itu. Xiao Yan merenung sejenak sebelum dia tertawa pelan. Dia tidak tinggal lebih lama lagi saat dia berbalik dan berjalan keluar kamar. Raja Utara mengikuti di belakangnya seperti bayangan. Xiao Yan segera menemukan Cailin di halaman setelah keluar dari ruangan yang sunyi. Dia juga menoleh setelah mendeteksinya. Ekspresi tertegun melintas di matanya saat dia melihat Raja Utara di belakang Xiao Yan. Tubuh Raja Naga Utara telah mengalami perubahan drastis setelah api lotus pemurnian iblis memurnikannya selama lebih dari 10 hari. Dengan tubuhnya yang seperti logam hitam, tidak ada yang akan mengenalinya sebagai Raja Naga Utara yang terkenal dari suku Naga Void kuno hanya dengan pandangan sekilas. Perbaikan itu berhasil? Xiao Yan mengangguk. Dia tidak tinggal lama. Setelah menjelaskan situasinya secara singkat kepada Cailin, dia memimpin Raja Utara ke udara dan dengan cepat bergegas ke alam kosong di luar Pulau Naga. Gemuruh! Raungan guntur yang rendah dan dalam bergema di kejauhan di alam kosong yang gelap. Jika seseorang menyapu matanya, dia akan menemukan cahaya perak yang bersinar di dekat tepi kegelapan di mana petir besar bersiul dengan liar seperti naga besar. Tubuh Xiao Yan tetap tergantung di alam. Matanya menyapu kolam petir yang sangat besar di depannya. Tempat ini adalah tempat dia menyempurnakan boneka setan langit saat itu dan juga tempat dia bertemu dengan kepala sekolah akademi dalam, Mang Tianqi dari klan Lei, untuk pertama kalinya. Pada saat itu, Mang Tianqi tampak sangat menderita karena dikejar oleh makhluk aneh petir hitam itu. Saat itu, Xiao Yan hanya tahu bahwa kilat hitam itu menakutkan dan dia tidak bisa menyentuhnya.
Kali ini, targetnya adalah makhluk petir hitam itu, yang memaksa Mang Tianqi melarikan diri dengan ngeri saat itu. Dia harus mengandalkan kekuatan petir dari kolam petir ini untuk meningkatkan kekuatan Raja Utara ke tingkat yang benar-benar sempurna. Ayo pergi! Murid Bahtera Hitamnya mengamati petir yang melonjak di dalam kolam petir. Xiao Yan tersenyum tipis saat tubuhnya memimpin untuk terbang ke depan. Tubuh hitam Raja Utara mengikuti di belakangnya. Saat itu, Xiao Yan harus sangat berhati-hati saat memasuki kolam petir di alam kosong. Dia takut menarik puluhan ribu sambaran petir pada saat yang sama, tetapi sekarang dia tampak cukup nyaman di wilayah aneh yang dipenuhi dengan kekuatan yang menakutkan ini. Tubuhnya terus melayang melalui kolam petir. Petir yang berkedip dengan liar tiba-tiba akan berhenti ketika mereka masih ratusan kaki dari Xiao Yan sebelum berbalik dan berlari dengan panik. Mereka mampu mendeteksi keberadaan yang relatif menakutkan di dalam tubuh yang agak kuat. Xiao Yan tidak berhenti di sepanjang jalan. Dia bergegas ke bagian terdalam dari kolam petir. Dengan Purifying Demonic Lotus Flame melindungi tubuhnya, kekuatan kilat tidak berani untuk maju. Dari kelihatannya, api surgawi peringkat ketiga ini memang memenuhi reputasinya. Kolam petir dari alam kosong sangat luas, tetapi dengan kecepatan Xiao Yan, dia telah mencapai bagian terdalam dalam waktu kurang dari 10 menit. Tidak heran bahkan kepala sekolah Mang Tianqi hanya bisa berbalik dan melarikan diri saat itu. Xiao Yan melirik sekelilingnya yang redup setelah mencapai daerah yang dalam. Dia kemudian mengalihkan matanya untuk memeriksa gugus petir hitam, yang tampak seperti naga besar saat perlahan-lahan bergoyang di dalam kegelapan. Bahkan dengan kekuatannya saat ini, ekspresinya tanpa sadar menjadi serius. Ekspresi muram berlangsung sesaat sebelum Xiao Yan perlahan menghela nafas. Beberapa kegembiraan muncul di wajahnya. Jika Raja Utara menyerap petir ini, itu akan dapat mencapai tingkat yang sempurna. Pada saat itu, ia bahkan bisa bertarung melawan bintang 6 elit Doseng. Bantuan semacam ini akan sangat berguna bagi Xiao Yan,